Ikan lele adalah salah satu ikan air tawar yang sangat populer di Indonesia. Banyak orang menyukai rasanya yang gurih dan dagingnya yang lembut. Kita bisa dengan mudah menemukan hidangan lele di mana-mana, mulai dari warung tenda di pinggir jalan hingga restoran besar di pusat kota. Menu seperti pecel lele atau lele goreng sudah menjadi bagian dari kuliner sehari-hari masyarakat kita. Karena itulah, permintaan akan ikan lele tidak pernah surut. Kebutuhan yang terus ada ini menjadikan budidaya lele sebagai sebuah peluang usaha yang sangat menjanjikan bagi banyak orang yang ingin memulai bisnis di sektor perikanan. Salah satu alasan utama mengapa banyak orang tertarik untuk memulai usaha budidaya lele adalah karena modal yang dibutuhkan relatif kecil. Anda tidak memerlukan lahan yang sangat luas untuk memulai. Cukup dengan beberapa kolam terpal di halaman belakang rumah, Anda sudah bisa mulai beternak. Selain itu, bibit ikan lele juga memiliki harga yang terjangkau dan mudah ditemukan di banyak tempat. Kemudahan ini membuat usaha lele bisa dijangkau oleh berbagai kalangan, termasuk mereka yang memiliki modal terbatas, namun punya keinginan kuat untuk berwirausaha dan mencari penghasilan tambahan. Perawatan ikan lele juga dikenal tidak terlalu rumit jika dibandingkan dengan jenis ikan lainnya. Ikan lele memiliki daya tahan tubuh yang kuat dan mampu hidup di kondisi air yang tidak terlalu ideal sekalipun. Ikan ini juga termasuk hewan omnivora, yang berarti mereka bisa memakan berbagai jenis pakan. Selain pakan pabrikan, Anda bisa memberikan pakan alternatif seperti sisa sayuran atau bahan organik lainnya untuk menekan biaya operasional. Hal ini tentu sangat membantu para peternak pemula yang masih belajar seluk-beluk dunia budidaya ikan air tawar. Proses panen ikan lele juga tergolong cepat. Dalam waktu sekitar 2 hingga 3 bulan saja sejak bibit ditebar, ikan lele biasanya sudah mencapai ukuran yang layak untuk dijual ke pasar. Siklus panen yang singkat ini memungkinkan perputaran modal menjadi lebih cepat. Para peternak bisa segera mendapatkan keuntungan dari hasil kerja keras mereka dan menggunakannya kembali untuk siklus budidaya berikutnya. Kecepatan panen ini menjadi daya tarik yang sangat kuat, karena peternak tidak perlu menunggu terlalu lama untuk melihat hasil dari usaha yang telah mereka rintis. Meskipun terlihat mudah, usaha budidaya lele tetap memiliki tantangan tersendiri yang harus dihadapi oleh para peternak. Salah satu tantangan terbesar adalah serangan penyakit. Penyakit seperti jamur, bintik putih, atau infeksi bakteri bisa menyebar dengan cepat di dalam kolam dan menyebabkan kematian massal pada ikan. Hal ini tentu menjadi kerugian besar bagi peternak. Penyakit biasanya muncul akibat kualitas air yang buruk, kepadatan tebar ikan yang terlalu tinggi, atau bibit yang memang sudah membawa bibit penyakit sejak awal. Oleh karena itu, peternak harus selalu waspada. Untuk mengatasi masalah penyakit, ada beberapa solusi praktis yang bisa diterapkan. Pertama, menjaga kualitas air adalah kunci utama. Gantilah air kolam secara rutin, setidaknya seminggu sekali. Atau gunakan sistem bioflok yang dapat menjaga air tetap bersih lebih lama. Kedua, jangan menebar bibit terlalu padat dalam satu kolam. Berikan ruang yang cukup bagi ikan untuk bergerak dan tumbuh dengan sehat. Selain itu, pastikan Anda membeli bibit dari penjual yang terpercaya dan memiliki sertifikat kesehatan. Melakukan karantina pada bibit baru sebelum dicampur ke kolam utama juga merupakan langkah pencegahan yang sangat baik. Tantangan lain yang sering dikeluhkan oleh peternak lele adalah harga pakan pabrikan yang cenderung terus meningkat. Biaya pakan bisa memakan porsi terbesar dari total biaya operasional, bahkan bisa mencapai 60 hingga 70%. Kenaikan harga pakan tentu akan mengurangi margin keuntungan yang didapat oleh peternak. Jika tidak dikelola dengan baik, biaya pakan yang tinggi ini bisa membuat usaha menjadi tidak menguntungkan, terutama bagi peternak dengan skala kecil yang memiliki modal terbatas dan sangat bergantung pada keuntungan setiap siklus panen. Namun, masalah biaya pakan yang tinggi ini juga memiliki solusi. Banyak peternak kreatif yang berhasil menekan biaya dengan membuat pakan alternatif sendiri. Anda bisa memanfaatkan bahan-bahan organik di sekitar Anda, seperti ampas tahu, dedak, maggot atau belatung lalat PSF, atau bahkan sisa-sisa makanan dari dapur. Pakan alternatif ini tidak hanya lebih murah, tetapi juga memiliki kandungan nutrisi yang baik untuk pertumbuhan lele. Dengan belajar cara membuat pakan sendiri, Anda bisa mengurangi ketergantungan pada pakan pabrikan dan meningkatkan keuntungan dari usaha budidaya lele Anda
secara signifikan. Banyak sekali contoh peternak lele yang berhasil meraih kesuksesan besar, bahkan memulai usahanya dari nol. Salah satu kisah inspiratif datang dari Bapak Sunarto di Jawa Tengah. Beliau memulai usahanya hanya dengan beberapa kolam terpal di pekarangan rumahnya. Dengan ketekunan dan kemauan untuk terus belajar, usahanya perlahan-lahan berkembang. Kini, beliau memiliki puluhan kolam beton dan menjadi salah satu pemasok lele terbesar di daerahnya. Kisah Bapak Sunarto membuktikan bahwa dengan kerja keras, siapapun bisa sukses dalam usaha budidaya lele, tidak peduli seberapa kecil modal awal yang dimiliki. Bagi Anda yang baru ingin memulai, ada beberapa tips sederhana yang bisa diikuti. Pertama, mulailah dalam skala kecil terlebih dahulu. Jangan langsung membuat puluhan kolam jika Anda belum memiliki pengalaman. Cukup mulai dengan 1 atau 2 kolam untuk belajar memahami siklus hidup lele, cara perawatannya, dan tantangan yang mungkin muncul. Dengan memulai dari skala kecil, risiko kerugian yang akan Anda hadapi juga menjadi lebih minim. Ini adalah langkah bijak untuk mengumpulkan pengalaman berharga sebelum memutuskan untuk memperbesar skala usaha Anda di kemudian hari. Kedua, pilihlah bibit yang berkualitas unggul. Keberhasilan panen sangat bergantung pada kualitas bibit yang Anda tebar. Carilah bibit yang ukurannya seragam, gerakannya lincah, dan tidak memiliki cacat fisik. Jangan tergiur dengan harga bibit yang terlalu murah, karena bisa jadi kualitasnya kurang baik dan rentan terhadap penyakit. Membeli bibit dari pembudidaya yang sudah memiliki reputasi baik adalah investasi awal yang sangat penting untuk memastikan pertumbuhan lele yang optimal dan hasil panen yang memuaskan sesuai dengan harapan Anda. Terakhir, teruslah belajar dan jangan ragu untuk bergabung dengan komunitas peternak lele. Saat ini, banyak sekali informasi yang bisa didapatkan dari internet, buku, atau video tutorial. Selain itu, bergabunglah di grup atau komunitas peternak lele di daerah Anda atau di media sosial. Di sana, Anda bisa bertukar pengalaman, bertanya jika menghadapi masalah, dan mendapatkan tips-tips terbaru dari para peternak yang lebih berpengalaman. Jaringan yang baik akan sangat membantu Anda dalam mengembangkan usaha dan mengatasi berbagai kendala yang mungkin Anda temui di sepanjang perjalanan. Prospek usaha budidaya lele di masa depan terlihat sangat cerah dan menjanjikan. Hal ini didukung oleh beberapa faktor kuat yang ada di masyarakat Indonesia. Salah satunya adalah pertumbuhan jumlah penduduk yang terus meningkat setiap tahunnya. Pertambahan penduduk ini secara otomatis akan meningkatkan kebutuhan akan sumber protein hewani yang terjangkau. Ikan lele dengan harganya yang relatif murah dibandingkan daging sapi atau ayam menjadi pilihan utama bagi banyak keluarga di Indonesia untuk memenuhi kebutuhan gizi sehari-hari mereka. Selain itu, kebiasaan konsumsi masyarakat Indonesia juga sangat mendukung industri ini. Warung pecel lele, warung tenda, dan rumah makan yang menyajikan menu lele terus menjamur di berbagai kota, mulai dari kota besar hingga ke pelosok desa. Lele telah menjadi makanan favorit yang diterima oleh semua kalangan. Permintaan dari sektor kuliner ini sangat stabil dan cenderung terus naik. Selama masyarakat masih gemar menyantap lele, maka permintaan pasar akan selalu ada, memberikan jaminan bagi para peternak bahwa hasil panen mereka akan selalu terserap oleh pasar. Pemerintah juga memberikan dukungan terhadap sektor perikanan, termasuk budidaya lele. Berbagai program bantuan, pelatihan, dan penyuluhan sering diadakan oleh Dinas Perikanan setempat untuk membantu para peternak meningkatkan produktivitas mereka. Dukungan ini bisa berupa bantuan bibit, pakan, atau teknologi budidaya yang lebih modern, seperti sistem bioflok atau resirkulasi aquaculture. Adanya perhatian dari pemerintah ini membuat para peternak merasa lebih terbantu dan termotivasi untuk terus mengembangkan usaha mereka menjadi lebih besar dan lebih profesional di masa yang akan datang. Melihat semua potensi ini, tidak ada alasan untuk ragu memulai usaha budidaya lele. Ini adalah bisnis yang tidak akan pernah mati selama manusia masih membutuhkan makanan. Dengan modal yang bisa disesuaikan, perawatan yang relatif mudah, dan pasar yang sangat luas, budidaya lele adalah peluang emas bagi siapa saja yang ingin meraih kemandirian finansial. Jadi, jangan tunda lagi. Mulailah langkah pertama Anda hari ini. Siapkan kolam, tebar bibit, dan rawat dengan baik. Siapa tahu, Anda adalah kisah sukses berikutnya dalam dunia budidaya lele di Indonesia.